Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Wahyu Tri Asmara dari DRW Skincare Indonesia. Apa kabar sobat Skinners dimanapun berada? Pagi ini saya mau membahas sedikit tentang merkuri dan juga hidrokinon. Apakah kedua senyawa tersebut sama atau berbeda? Belakangan mungkin cukup populer ya istilah hidrokinon, istilah merkuri dalam industri kosmetik, dalam industri kecantikan, karena kedua bahan tersebut memang seringkali dipergunakan untuk bahan-bahan dalam kosmetik, dan sebenarnya tidak boleh sembarangan menggunakan kedua jenis bahan tersebut karena penggunaannya sendiri sudah dilarang oleh pemerintah jika digunakan secara bebas oleh pembuat sediaan kosmetik seperti itu, teman-teman. Jadi harusnya bagaimana dok? Merkuri itu dalam penggunaan di industri kecantikan atau kosmetik biasa digunakan sebagai pengawet biasanya, tapi kenyataannya dia bisa digunakan sebagai pemutih karena efeknya yang mampu menekan produksi dari pigmen atau melanin sehingga mampu mencerahkan wajah dengan instan atau dengan cepat, yang membuat bahan ini disukai oleh pembuat kosmetik karena mampu memproduksi krim yang menghasilkan tingkat kecerahan yang instan, sehingga laris di pasaran, sehingga orang bisa menjualnya dengan cepat dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Namun imbasnya di kemudian hari justru malah merusak kulit, malah menghancurkan kulit. Bukannya jerawat atau flek hitam sembuh, namun justru semakin parah, begitu ya teman-teman ya. Karena sifat dari merkuri itu akan mengkorosi atau akan merusak lapisan barier atau perlindungan kulit, sehingga menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan hidrokinon? Apakah hidrokinon sama halnya dengan merkuri? Nah, hidrokinon itu berbeda ya teman-teman dengan merkuri. Sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kalau merkuri tadi termasuk dalam apa ya, kategori logam ya teman-teman ya. Kalau hidrokinon itu di industri farmasi sendiri memang menjadi satu atau salah satu golden standard dalam mengobati flek hitam atau hiperpigmentasi. Jadi penggunaan hidrokinon di dunia medis atau di dunia kedokteran itu diperbolehkan dan merupakan justru golden standard atau lini pertama dalam mengatasi flek hitam atau hiperpigmentasi atau melasma seperti itu. Bekas luka, bekas jerawat, flek hitam karena kontrasepsi, hormonal, paparan sinar matahari, itu golden standard dalam mengobati kasus tersebut adalah menggunakan hidrokinon, teman-teman. Apa efeknya, apa efek sampingnya? Tentu dalam penggunaan obat, dalam penggunaan kosmetik sekalipun ada namanya efek samping ya teman-teman ya, ada namanya efek samping. Namun penggunaan obat apapun itu jika digunakan dengan tepat maka akan memberikan efek obat. Nah, memberikan efek istilahnya apa ya, efek baik gitu ya, efek mengobati. Nah, termasuk juga tadi dalam memberikan hidrokinon untuk mengobati flek hitam atau melasma, dia mampu menekan produksi enzim tirosinase sehingga menekan produksi dari pigmen melanin tersebut sehingga tidak menumpuk di kulit. Ketika sudah menumpuk ya tadi akhirnya timbul flek hitam. Nah, dengan diberikannya hidrokinon, dia akan menghambat kerja enzim tirosinase tersebut. Nah, efek positifnya itu ya teman-teman ya. Nah, namun tentu ada efek negatif juga jika dipergunakan dalam jangka panjang yang tidak sesuai dengan dosis dan aturan dari dokter. Nah, misalnya salah satunya ya teman-teman ya, efek okronosis, itu tentu ada. Itu tentu ada efek sampingnya jika dipergunakan sekali lagi dengan tidak tepat. Termasuk obat apapun itu, obat batuk, obat sakit kepala, obat sakit mah,
pun sama, jika digunakan secara sembarangan atau tidak tepat tentu dapat memberikan efek atau dampak negatif. Nah teman-teman, bahkan air putih ya, minum air putih jika teman-teman minumnya berlebihan, nah, tentu juga akan merusak ginjal begitu ya teman-teman ya. Walaupun kita disarankan untuk mengkonsumsi air putih 2 liter per hari, nah, bayangkan kalau teman-teman minum 10 liter ya, tentu selain jadi kembung dia jadi sering ke belakang, juga ginjal